Hadzal rajulu tajirun wa dzalika rajulu tabibun. Pemuda ini seorang pedagang dan pemuda itu seorang dokter. Perhatikan, kata hadza sebagaimana yang telah kita pelajari berkedudukan sebagai mubtada. Adapun kata ar-rajulu dengan alif lam tidak berkedudukan sebagai khabar walaupun berada setelah mubtada. Kata ar-rajulu hanyalah sebagai badal atau sebagai pengganti dan bukan inti kalimat tersebut. Sehingga apabila kita menghilangkan kata ar-rajulu dari kalimat ini, maka kalimatnya tetap sebagai kalimat sempurna. Misalnya kita ucapkan hadza tajirun. Tentunya setiap orang yang mendengar kalimat ini, dia akan langsung memahami bahwasanya kita sedang menjelaskan orang ini seorang pedagang. Hal tersebut dikarenakan kata ar-rajulu merupakan kandungan dari kata hadza dan bukan pelengkap yang menerangkan kata hadza. Di antara ciri-ciri umum badal adalah isim yang memiliki alif lam dan berada setelah ismul isyarah. Kalimat hadzal rajulu apabila kita artikan dalam bahasa Indonesia pemuda ini dan bukan diartikan ini pemuda. Adapun kata tajirun berkedudukan sebagai khabar. Hal tersebut dikarenakan kata tajirun merupakan pelengkap yang menerangkan kata hadza. Ismut tajiri mahmudun wasmut tabibi sa'idun. Nama pedagang itu Mahmud dan nama dokter itu Sa'id. Perhatikan, kata ismu berkedudukan sebagai mubtada sekaligus berkedudukan sebagai mudhaf. Dan kata at-tajiri sebagaimana yang telah kita pelajari berkedudukan sebagai mudhafun ilaih sehingga kita lihat berharokat kasrah. Kata at-tajiri walaupun berada setelah mubtada akan tetapi tidak berkedudukan sebagai khabar. Hal tersebut dikarenakan rangkaian idhafa ismut tajiri merupakan satu kesatuan di mana dua kata dilebur menjadi satu makna. Adapun kata mahmudun berkedudukan sebagai khabar. Hadzal baitu lit-tajiri wa dzalikal baitu lit-tabibi. Rumah ini milik pedagang dan rumah itu milik dokter. Baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati. Rumah pedagang di depan masjid dan rumah dokter di belakang sekolah. Perhatikan, kata amama dan khalfa dikenal dalam bahasa Arab dengan istilah dzarfun atau keterangan. Dzarf berkedudukan sebagai mudhaf dan kata setelahnya berkedudukan sebagai mudhafun ilaih. Sehingga kita bisa lihat harokat akhir kata masjid adalah kasrah. Demikian keadaannya pada kata khalfal madrasati. Kita lihat kata al-madrasah berharokat kasrah. Hal tersebut dikarenakan kata al-madrasah adalah sebagai mudhafun ilaih dan khalfa sebagai mudhaf. Liman hadhihi as-sayyaratu
waliman tilka? Milik siapakah mobil ini? Dan milik siapa itu? Hadhihi sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajiri. Mobil ini milik dokter dan itu milik pedagang. Hadhihi sayyaratu minal Yabani wa tilka min Amerika. Mobil ini dari Jepang dan itu dari Amerika. Tamarin, latihan-latihan. Al-awwal, latihan pertama. Ajib 'anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Pelajar diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut dengan menyesuaikan antara jawaban dengan teks yang telah berlalu. Hentikan sementara videonya, kemudian cocokkan dengan jawaban yang akan diberikan. Man hadzal rajulu wa man dzalika rajulu? Hadzal rajulu tajirun wa dzalika rajulu tabibun. Masmut tajiri? Ismut tajiri Mahmudun. Masmut tabibi? Ismut tabibi Sa'idun. Min ayna sayyaratu tabibi? Sayyaratu tabibi minal Yabani. Min ayna sayyaratu tajiri? Sayyaratu tajiri min Amerika. Aina baitu tajiri? Baitu tajiri amama al-masjidi. Aina baitu tabibi? Baitu tabibi khalfa al-madrasati.